Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deni Susianti, Escape Nurse MCAP. Saya merupakan dosen program studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan. Spesialisasi saya mengajar pada bidang keperawatan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 6 SKS, yaitu mata pelajaran keperawatan medikal beda 2, yang biasanya dipelajari di semester genap. Adapun capaian pembelajarannya mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktek keperawatan yang dilakukan secara berkelompok dan mandiri. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah keperawatan medikal beda 2 adalah merupakan lanjutan dari mata kuliah keperawatan medikal beda 1 yang membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah keperawatan medikal beda 2, mahasiswa mampu yang pertama menguasai teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan asuhan praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. 2. Memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual. 3. Memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan ASKEP sesuai dengan standar asuhan keperawatan. 4. Mengumpulkan data, menyusun, dan juga mendokumentasikan dan menyajikan informasi ASKEP. Materi pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal beda 2 adalah gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem persarafan, mulai dari pengkajian, masalah keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, evaluasi, dokumentasi, praktek anamnesa, prosedur pemeriksaan fisik, prosedur pemeriksaan diagnostik, prosedur tindakan untuk memenuhi kebutuhan gangguan aktivitas. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi, apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait konsep asuhan keperawatan kalian dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Kemudian, pada pertemuan ketiga membahas terkait masalah keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem persarafan, trauma kepala, trauma medula spinalis, polio, tetanus, rencana, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi, di mana capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait masalah perawatan pada pasien gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem persarafan, trauma kepala, trauma medula spinalis, polio, tetanus, kemudian membuat rencana, membuat implementasi dan evaluasi, serta dokumentasi. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan keperawatan medikal beda 2 pada pertemuan minggu ketiga yang saya ampuh. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu juga menggunakan textbook, yaitu salah satunya Bruner dan Sadet. Kemudian media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Kemudian biasanya diawali pertemuan dilakukan review pembelajaran, yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan ke materi-materi yang akan datang. Kemudian menggunakan learning management system yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan. Strategi kedua dengan case method dan collaborative learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi. Kemudian bentuk interaksi lain dengan kita menggunakan WhatsApp. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran dengan cara melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa diawali, itu saya menjelaskan terkait dengan bobot penilaian dari mata kuliah adalah ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 10%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran saya yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan medikal beda 2 tentang masalah keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan aktivitas patologi sistem persarafan dengan trauma kepala. Juga akan membahas tentang rencana, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi secara luring.
Selamat menyaksikan, terima kasih. Ini akan masuk ke permasalahan asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma kepala. Oke, nah kalau kita cerita trauma kepala, menurut Anda apa beda nggak ya trauma kepala dengan cedera kepala? Nova? Beda, Bu. Kenapa beda? Kalau trauma kepala bisa tidak menyebabkan luka atau cedera. Kalau cedera ada bekas gitu lukanya. Kalau trauma kepala Bisa tidak ada luka. bisa tidak ada luka. Kalau cedera kepala Ada bekas. bisa Ada bekas. ada bekasnya. Oke, silakan kasih apusan juga. Oke, yang kedua. Oke, ini Ibu belum akan menjawab, tapi kembali lagi ke kalian dulu pemahamannya. Sejauh apa sih kalian paham terkait dengan trauma kepala? Gitu. Tadi kan ada cedera kepala, beda Bu, cedera kepala itu ini, cedera kepala itu ada luka, sedangkan trauma tidak ada luka. Oke, kalau misalnya anak baby, pernah nggak anak bayi di dilempar ke atas, nah kemudian gerem, pernah nggak digoncang-gancing, apa yang terjadi sama kepala? Trauma. Oke, intinya adalah sebenarnya nggak trauma, cedera. Intinya antara trauma sama cedera, prinsipnya adalah itu sama. Sudah, trauma kepala ya trauma. Kenapa? Karena benturan. Masalah ada luka atau tidak ya tergantung. Pada anak-anak ada luka nggak? Nggak ada. Pada orang dewasa ada luka nggak kalau digoncang-goncang? Enggak. Tapi coba Anda pada saat sering kita naik kendaraan, kemudian tiba-tiba kita berhenti. Kemudian apa yang terjadi? Ataukah kita tabrakan? Atau apa yang terjadi? Hah? Kencang kali kita kencang. Otaknya bagaimana? Terguncang. Otaknya jangan langsung shock. Otaknya tergoncang nggak? Oh ya sudah tergoncang. Apakah itu dikatakan trauma? Apakah itu dikatakan cedera? Ya, iya juga. Nah, oke, kita masuk permasalahan yang pertama. Hari ini kenapa Ibu jelaskan pendahuluan sebelum kita masuk ke materinya, biar Anda tahu dulu apa yang dikatakan trauma, apa yang dikatakan cedera gitu. Jadi di sini nanti yang akan kita bahas adalah Anda setelah belajar hari ini akan paham terkait dengan konsep yang pertama, tinjauan teoritis medis, tinjauan teoritis keperawatan, seperti biasa. Kemudian ada aplikasi tindakan keperawatan berdasarkan evidence base. Apa yang kalian ibu suruh cari? Berupa apa? Artikel. Artikel dari siapa? Penelitian yang terdahulu. Terserah siapa aja. Nah seperti itu, ya. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah definisi yang harus kita pahami. Nah di sini trauma kepala didefinisikan sebagai cedera pada kulit kepala, tengkorak, dan otak, baik yang disadari maupun tidak, akibat pukulan, benturan yang tiba-tiba pada kepala. Itu tadi. Misalnya ada orang yang tidak sengaja, misalnya naik kendaraan, tiba-tiba berhenti, tapi dari menaiki kendaraan yang sekencang-kencangnya tiba-tiba berhenti. Itu bisa dikatakan bahwa otak kalian itu akan cedera, gitu loh. Sudah. Kemudian trauma kepala, yakni rangkaian peristiwa patofisiologis sesudah trauma kepala yang mungkin melibatkan komponen apapun, termasuk kulit kepala, tulang, serta jaringan otak ataupun kombinasinya.
Trauma kepala adalah cedera mekanis yang menyerang kepala langsung maupun tidak langsung serta menyebabkan kerusakan jaringan otak yang mengakibatkan gangguan neurologis sehingga menimbulkan rasa sakit. Sebelum pembelajaran berikutnya, kira-kira kalau kita sudah terkena suatu cedera ataupun trauma, bagaimana keseimbangan kita? Terganggu nggak? Terganggu. Nah, itulah tadinya ini. Akan terganggu secara neurologisnya juga. Nah, di sini ada beberapa berdasarkan dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu di Indonesia angka trauma kepala per tahun diperkirakan mencapai 500.000. Dari jumlah tersebut 10% meninggal sebelum mencapai rumah sakit. Biasanya karena apa? KLL, kecelakaan lalu lintas, bisa menyebabkan terjadinya ya perdarahan yang hebat, terutama di kepala, yang dapat menyebabkan terjadinya yaitu kematian. Kalau tidak segera ditangani secara langsung, apa yang terjadi? Exit. Nah, kemudian ini ada dua faktor trauma primer terjadi akibat trauma pada kepala secara langsung maupun tidak langsung. Itu tadi akselerasi dengan deselerasi. Tiba-tiba kamu naik kereta ataupun naik kendaraan mobil, tiba-tiba berhenti. Nah, itu juga akan menyebabkan kepala Anda itu ataupun otak di dalam otak yang di dalam kepala Anda itu akan trauma, terguncang, ya. Kemudian, yang kedua, trauma sekunder terjadi akibat trauma saraf melalui akson yang meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnia, dan hipotensi sistemik. Nah, itulah penyebab daripada penyebab daripada trauma kepala. Nah, di sini patofisiologi. Secara garis besar aja ya, kita cerita di sini. Cedera memang peranan yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patologis dari suatu cedera kepala. Cedera percepatan akselerasi terjadi jika benda yang sedang bergerak membentur kepala yang diam. Maksudnya gimana ini? Ayo. Di sini ada kata-kata cedera percepatan. Cedera percepatan akselerasi, itu akselerasinya, terjadi jika benda yang sedang bergerak membentuk kepala yang diam. Ayo, kira-kira apa? Tiba-tiba atau apa? Tadi yuk. Nah, tiba-tiba kepalanya dipukul, Bu. Nah, kepala dipak gitu. Dia diam kepalanya. Pak. Oke. Jadi kepala diam, tapi ada benda yang bergerak. Oke. Kemudian seperti trauma akibat pukulan benda tajam atau kena lemparan benda tumpul. Sebenarnya banyak aja sih. Contoh gempa bumi, kita di dalam rumah tiba-tiba jatuh ada sesuatu kena ke kepala, kena itu. Kemudian cedera perlambatan deselerasi adalah bila kepala membentur objek yang secara relatif tidak bergerak, seperti badan mobil atau tanah itu tadi yang ibu bilang tadi. Ya, badannya bergerak gitu. Atau iseng. Nah, kemudian kedua kekuatan ini mungkin terjadi secara bersamaan bila terdapat gerakan kepala tiba-tiba tanpa kontak langsung. Seperti yang terjadi bila posisi badan diubah secara kasar dan cepat. Kekuatan ini biasa dikombinasi dengan pengubahan posisi rotasi pada kepala yang menyebabkan trauma ledakan dan robekan pada substansi alba dan batang otak. Halah, kalau kita tengok di TV-TV, di film-film, kayak mana caranya kita mau membuat orang pingsan ataupun membunuh orang? Ada nggak situ? Diputarkan, dipukul ke kepalanya bagian belakang, kemudian kepalanya diputer. Ngeri lah kalau kita nengok di TV itu. Nah, seperti itu loh dia. Ya, dia sudah tahu mana tempat-tempat yang fatal ataupun vital. Nah, kita lihat di sini manifestasi klinisnya. Yang pertama adalah kalau misalnya cedera kepala ringan sedang, disorientasi ringan. Contoh, misalnya si Asnia naik kereta, katanya gitu, ke rumah sakit ditanya, kamu tadi naik apa? Nah gitu. Pertama sadar ya, ini di mana? Disorientasi, baik tempat, waktu. Oke. Kemudian kondisi mental yang berubah di mana seseorang yang mengalami ini tidak mengetahui waktu tempat mereka berada, bahkan bisa saja tidak mengenal dengan dirinya sendiri.
Itu yang namanya trauma. Ya, oke, balik lagi. Yang kedua, amnesia post traumatik. Apa yang maksud dengan amnesia? Lupa ingatan. Apa yang terjadi? Lah, saya kok sudah di rumah sakit. Apa yang terjadi sama diriku? Nah, tadi aku pergi sama siapa? Kok tiba-tiba seperti ini? Nah, gitu. Itu lagi amnesia. Kemudian yang ketiga adalah sakit kepala atau nyeri kepala yang bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Yang paling diwanti-wanti adalah kalau misalnya sakit kepala, nyeri kepala hebat ditambah dengan muntah proyektil. Nah, muntah proyektil itu muntah yang bagaimana? Kayak mancur. Gitu ya. Itu yang harus dipahami ya. Itu wanti-wanti harus kita cek, harus difoto kepalanya. Mual dan muntah itu tadi. Muntah yang biasa karena memang tekanan intrakranial dan muntah biasa nggak ada masalah. Kita pengecekan, observasi terus. Tapi yang paling fatal adalah yang proyektil tadi, nyembur. Oke, bisa Anda bedakan nanti. Bu, emangnya beda? Ya beda. Kalau kita muntah biasa kan, Anda pernah muntah kalau misalnya sakit kali kepala kita. Muntah biasa ya muntah gitu. Tapi kalau muntah proyektil itu betul-betul nyembur. Gitu. Kemudian yang terakhir, gangguan pendengaran. Salah satu keadaan yang umumnya disebabkan oleh faktor usia atau sering terpapar suara nyaring atau keras. Nah, ini biasa di perusahaan-perusahaan. Contoh, pernah saya membaca terkait jurnal bagaimana kesehatan telinga bagi seseorang yang bekerja di daerah tempat, salah satunya itu tempat bandara, di daerah bandara. Kenapa? Di situ kan tekanan tinggi, kemudian suaranya tinggi. Itulah yang dapat menyebabkan gangguan pada pendengaran. Selanjutnya cedera kepala sedang berat. Edem, nah ini udah bengkak nih. Edem pulmonal, edem paru, suatu kondisi saat terjadi penumpukan cairan di paru-paru yang dapat mengganggu fungsi paru-paru, biasanya ditandai dengan gejala sulit bernafas. Kemudian kejang infeksi, kejang yang disebabkan oleh infeksi kuman di dalam saraf pusat. Nah itu dia. Itu adalah perbedaan kalau kita lihat ada tadinya cedera kepala ringan sedang, kemudian cedera kepala sedang berat. Kemudian tanda herniasi otak. Herniasi otak adalah kondisi ketika jaringan otak atau jaringan otak bergeser dari posisi normalnya. Itu tadi, bayangkan saja. Ya, balik lagi. Pernah nggak kamu melihat kejadian kecelakaan di depan mata Anda? Tiba-tiba di situ otaknya sudah, itu sudah mati lah, pasti exit kan? Bukan lagi cedera kepala berat lagi, tetapi sudah exit. Nah, maksudnya di sini adalah herniasi apakah masih di dalam kepalanya, tapi sudah tidak ada pada tempatnya, gitu ya. Kemudian hemiparese adalah kondisi ketika salah satu tubuh mengalami kelemahan yang dapat mempengaruhi lengan, kaki, otot, wajah sehingga sulit untuk digerakkan. Terganggu sudah aktivitasnya, mobilitasnya. Yang terakhir gangguan akibat saraf kranial. Nah, kalau kita lihat di sini penata laksanaan, salah satunya itu adalah posisi kepala ditinggikan 30 derajat untuk mengurangi tekanan intrakranialnya tadi. Jadi kepala harus ditinggikan. Nanti kenapa Ibu tekankan di sini posisi kepala ditinggikan 30 derajat? Karena nantinya salah satu rencana tindakan keperawatan kita akan mengangkat fungsi daripada meninggikan kepala 30 derajat. Nanti akan Ibu munculkan jurnal terkait hal tersebut. Nah, kemudian bila perlu dapat diberikan manitol. Nah, ini kita sudah harus berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian medisnya. Ya, kemudian pertahankan CPP, pertahankan ICP. Kemudian berikan analgetik, bila perlu dapat diberikan sedasi jangka pendek bagi yang memang kondisi daripada pasien mengalami nyeri yang luar biasa. Ya, kemudian pada kasus risiko tinggi infeksi akibat fraktur, nah itu akan diberikannya profilaksis antibiotik sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Jadi tidak semudah itu kita memberikan obat-obatan kepada pasien, itu wajib harus terkontrol.
Ya, karena kita tahu pasien-pasien dengan terutama yang trauma cedera yang berat, otomatis dia perlu pantauan. Dan di manakah posisi pasien tersebut? Di mana? Ayo, Asnia, di mana? Di mana? Misalnya pasien-pasien dengan terutama yang mengalami trauma berat. ICU. Karena perlu dilakukan pengontrolan. Ya. Nah, kemudian komplikasi bisa terjadi pada pasien dengan cedera kepala menurut Wahjo Pramono tahun 2005, antara lain cedera otak sekunder akibat hipoksia dan hipotensi, kemudian edem cerebral, peningkatan tekanan kraniasi jaringan otak, infeksi dan hidrosefalus. Nah, kita masuk ke konsep asuhan keperawatan. Nah, kalau kita cerita konsep asuhan keperawatan tetap A, B, C, D, E. Apa yang pertama? RW, kaji kepatenan jalan nafasnya. Ya. Kemudian adanya beberapa kita lihat, karena kan bisa saja pada saat dia mengalami trauma ataupun benturan giginya patah atau lidahnya tergigit dan akhirnya dia tertutup jalan nafasnya. Nah, yang kita takutkan seperti itu. Harus dicek RW-nya. Kemudian breathing, kaji ketidakefektifan pola nafas, respiratory, abnormalitas pernafasan, bunyi nafas tambahan, penggunaan otot bantu nafas, adanya nafas cuping hidung, saturasi oksigen. Kenapa kita penekaninnya ini semua? Salah satunya itu adalah yang kita takutkan, bunyi nafas tambahan. Orang yang mengalami benturan, oke, aman, kepala aman. Tapi harus kamu lihat dulu lagi di daerah dadanya itu bagaimana. Apakah adanya trauma? Kemudian sirkulasi, kaji heart rate, tekanan darah, kekuatan nadi, capillary refilling time, akral, suhu tubuh, warna kulit, kemudian perdarahan eksternal jika ada. Disability, periksa pengkajian kesadaran dengan GCS. Kamu cek GCS pasien. GCS minimal berapa? Minimal berapa? Minimal 13. Nah, nilai berapa yang paling rendah? Ya udah, kok ini? Minimal paling rendah berapa? No, mati pasien kan? Nah, jadi 1, 3. Oke. Kemudian exposure, berisi pengkajian terhadap suhu serta adanya injury atau kelainan lain kondisi lingkungan yang ada di sekitar pasien. Kemudian pengkajian sekunder. Kalau kita pengkajian sekunder ini, hal-hal terkait dengan pengkajian sekunder adalah identitas pasien dan keluarga. Kemudian mulai nama, jenis kelamin. Nah, ini pasti kalau memang kamu mau lihat ada status. Ingin mempertegas, silakan kamu lakukan wawancara lagi. Ya, kemudian riwayat kesehatan sekarang, tingkat kesadaran itu tadi, muntah, dyspno, tachypno, sakit kepala, wajah simetris atau lemah, luka pada kepala, akumulasi pada saluran nafas, kemudian ada kejang dan dapat dikaji, dan ini wajib harus dikaji. Ya, secara keseluruhan seperti ini. Jadi wajib harus kamu kaji betul-betul. Jangan, oh tidak ada luka, oh aman lah itu. Besoknya exit pasien. Pernah kejadian memang seperti itu. Karena kita sepele sebagai seorang perawat, ya sudah aman-aman aja. Kemudian tim medis pun, oh tidak ada masalah. Tidak ada tindakan untuk melakukan observasi. Besoknya pasien tersebut meninggal, exit. Kesalahan siapa? Kesalahan kita sebagai seorang tim kesehatan, ya. Kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, selanjutnya kita cerita diagnosa keperawatan, resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran, gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan kelemahan otot pernafasan, dan terakhir resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipoksia jaringan. Nah, di sini resiko aspirasi SLKI-nya diharapkan ini tingkat kesadarannya meningkat, kemampuan menelan meningkat, tidak ada sesak, kemudian kelemahan otot itu menurun, akumulasi sekret menurun.
Ya, kemudian monitor tingkat kesadaran, monitor batuk, posisikan semipolar. Kemudian gangguan ventilasi spontan. Nah, di sini bisa kita lihat luarannya bagaimana. Kemudian dukungan ventilasi. Yang pertama observasi, identifikasi adanya kelelahan otot bantu nafas. Kemudian identifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernafasan. Kemudian monitor status respirasi dan oksigen. Sedangkan terapeutiknya pertahankan kepatenan, berikan posisi semipolar ataupun polar. Fasilitasi mengubah posisi senyaman mungkin, berikan oksigenasi, kebutuhan gunakan back valve mask jika perlu. Itu tergantung. Anda harus melihat kembali SpO2-nya berapa. Jadi tergantung dengan SpO2-nya berapa, sehingga pada saat kamu memberikan terapi, oh kita memberikan terapi oksigen, mau pakai apa? Apakah nasal kanul? Apakah simple mask? Oh, apakah kita menggunakan non-liberating mask, terserah, atau liberating mask, terserah, tergantung daripada pemeriksaan di awal bagaimana kondisi pasien. Dan kemudian ini yang terakhir, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Pertama itu yang kita lakukan adalah identifikasi penyebab peningkatan tekanan intrakranial, monitor tanda tekanan intrakranial kenapa meningkat, monitor status pernafasannya, ini tanda vital semua. Kemudian monitor intake output. Tadi kan di awal kita sudah ada cerita kan terjadinya resiko ataupun komplikasi ke edem pulmonal. Nah, itu wajib harus kita pantau. Kemudian meminimalkan stimulasi dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Berikan posisi semipolar, hindari manover pasava, cegah terjadinya kejang, hindari pemberian cairan IV, pertahankan suhu tubuh normal. Dan berkolaborasi pemberian sedasi atau antikonvulsan, pemberian diuretik osmosis, pemberian pelunak tinja jika perlu, karena pasien kan bed rest total. Nah itu dia kenapa dilakukan. Nah itulah asuhan keperawatan, tinjauan teoritis medis dan tinjauan teoritis keperawatan yang memang wajib harus kamu pahami untuk membantu apa? Membantu Anda dalam memberikan asuhan keperawatan terutama pada pasien-pasien dengan trauma kepala. Ya, nah ini yang terakhir yang akan Ibu sampaikan bahwa jurnal terkait dengan jurnal tersebut adalah contoh pemberian sebentar ya, head up 30 derajat. Nah ini dia. Oh rupanya sudah Ibu buka. Penerapan head up 30 derajat terhadap nyeri pasien cedera kepala. Hasilnya bagaimana? Ini kita ambil abstraknya saja. Peningkatan tekanan intrakranial akibat cedera kepala dapat menyebabkan penekanan pada area otak. Itu tadi dia. Yang berakibat pada timbulnya rasa nyeri. Menjaga posisi kepala pada sudut 30 derajat ke atas dapat mengurangi nyeri kepala dengan meningkatkan pasokan oksigen ke otak. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan posisi head up 30 derajat pada pasien dengan cedera kepala. Nah hasilnya bagaimana? Hasilnya menunjukkan bahwa dengan pemberian 30 posisi head up 30 derajat sangat efektif mengurangi nyeri pada pasien dengan cedera kepala. Nah itulah dia hasil dari penelitian pada saat saya melakukan pasien yang di rumah sakit terkait dengan pemberian head up 30 derajat. Nah itu dia. Nah itulah mulai awal sampai akhir yang memang harus Anda pahami terkait dengan trauma kepala. Adakah yang mau ditanyakan? Semoga paham. Ya semoga paham. Tadi kita sudah diskusi juga, kesimpulannya adalah mulai dari awal sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Salah satu dari awal, apa beda cedera sama trauma? Prinsipnya sama, tidak ada beda. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah UKPDD, UKTPT bidang pengajaran saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.